Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana? Alhamdulillah luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini kita masih tetap mempelajari tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita, khusus untuk muatan pelajaran PPKN KD 3.2 dan 4.2. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Kalian dapat menjelaskan pengertian hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Ini kita mengingat kembali ya. Sebenarnya ini di semester 1 kita sudah yang ini, tapi kita mengingat kembali saat ini nanti kita akan belajar tentang hak, tanggung jawab, dan kewajiban lagi. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyebutkan pelaksanaan atau contoh dari kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan hak dan kewajiban dalam bentuk komik. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Di sini ada satu, maksudnya di sini dalam kurung satu tuh kurung ini maksudnya adalah nanti ada lagi kewajiban, tanggung jawab masyarakat. Ini maksudnya apa? Kalau yang pertama ini nanti kita masih belajar tentang pengertian ya, kita mengingat kembali tentang pengertian. Nanti yang kedua, kewajiban, tanggung jawab, hak masyarakat itu nanti tentang contoh atau pelaksanaannya. Nah, maksudnya di sini satu itu tadi ya. Terus setiap warga masyarakat memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak beragam wujudnya sesuai lingkungan tempat tinggal. Jika kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan benar, kita akan mendapatkan hak. Nah, ini paling sering kewajiban dan hak ini dikaitkan. Ya, begitupun dengan tanggung jawab. Kalau ada kewajiban, pasti di situ ada tanggung jawab. Makanya tiga-tiganya ini biasanya saling berkaitan. Oke, di sini kewajiban, ini pengertiannya ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Jika ingin memperoleh hak, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, ini pengertian dari kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan. Itu namanya kewajiban. Wajib. Kan kalau kita ngomongin wajib berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti dapat dosa. Kalau kita ngomongin wajib, apa hukumnya sholat? Wajib, gitu ya. Berarti harus dilaksanakan. Kalau kita nggak melaksanakan sholat berarti dosa ya, karena kita muslim di situ ya. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Jadi tanggung jawab itu sikap menyadari, sikap sadar bahwa kita harus melaksanakan itu dan siap tentunya dengan tugas kita. Itu tanggung jawab. Terkadang kan kalau kalian masih ingat waktu kita masih di sekolah, biasanya kan ada piket tuh, ada piket kelas. Kemudian kadang ada kan teman kita yang tidak piket. Nah, biasanya ada sih murid lain itu yang mengatakan, ini enggak tanggung jawab, piket enggak diselesaikan. Nah, masih ya. Jadi sikap menyadari berarti kalau enggak tanggung jawab berarti dia enggak sadar dan dia tidak melaksanakan tugas atau kewajiban yang dia miliki, gitu ya. Kemudian hak. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Contohnya begini, rumah kan kalian berperan sebagai anak ya. Nah, haknya apa? Biasanya hak yang diperoleh anak di rumah itu apa? Misalkan mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ya, terus biasanya mendapatkan uang saku. Nah, kan? Itu tergantung dari peran yang dimiliki. Begitupun misalkan ada bapak atau ibu yang kerjanya di mana gitu ya. Terus haknya apa dia? Nah, tergantung dari peran yang dimiliki. Gitu. Nah, di sini ada contoh gambar
anak sedang camping, kemah, ya. Kita kan juga pernah melakukan hal seperti ini ya. Kita juga pernah camping, ya. Tapi untuk kali ini kita nggak camping dulu. Nah, saat anak-anak ini camping atau kemah, mendapatkan rasa hangat dari api unggun adalah hak siswa. Jadi, yang kehangatan yang mereka dapatkan itu adalah haknya, hak siswa. Nah, sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya, semua siswa harus berbagi tempat dan tidak terlalu dekat dengan api unggun. Gitu. Oke. Nah, ini yang tadi. Yang kedua, kewajiban tanggung jawab hak warga masyarakat. Ini kan ada bagian 2. Nah, yang bagian 2 ini adalah pelaksanaan atau contoh-contohnya. Nah, berikut beberapa contoh pelaksanaan kewajiban tanggung jawab hak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pelaksanaan kewajiban, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, mematuhi aturan lalu lintas di jalan, mematuhi tata tertib di sekolah. Kalau di rumah berarti mematuhi tata tertib di rumah. Contohnya misalkan gini, misalkan ini ya, tata tertib di rumah, tidur malam itu paling lambat jam 10. Jadi taati tata tertib di rumah ya. Atau mungkin contoh yang lain begini, tata tertib di rumah, membantu ibu saat di dapur, ya taati ya. Jadi tata tertib itu tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah ya. Atau bahkan juga nanti di lingkungan masyarakat juga ada itu tata tertibnya. Nah, ini gambarnya nih ya, lagi bersih-bersih di lingkungan, bersih-bersih di kelas ini ya. Jadi ada yang bagian nyapu, ada yang bagian ngepel, atau mungkin ada yang ini merapikan buku, lap meja ya, bagi tugasnya. Oke. Untuk berikutnya, pelaksanaan tanggung jawab. Nah, pelaksanaan tanggung jawab di sini merapikan mainan setelah digunakan, mencuci kaki setelah bermain, mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Terkadang biasanya sih di sini banyak anak-anak itu yang main aja, terus lupa kalau mainannya itu harus dirapikan kembali setelah selesai mainnya. Tapi ada juga yang nanti aja gitu ya, maksudnya nggak dirapikan, ujung-ujungnya lupa. Nah, berarti anak tersebut tidak tanggung jawab. Begitupun dengan yang mencuci kaki ya, cuci kaki setelah bermain. Kadang ada juga ada anak yang setelah bermain langsung aja ya, langsung masuk. Kalau dulu masuk kelas ya, habis bermain tiba-tiba langsung masuk kelas, nggak tahu itu kakinya sudah dicuci atau enggak. Nah, berarti bisa diambil kesimpulan itu anak tersebut tanggung jawab atau enggaknya. Begitupun dengan mengumpulkan tugas sekolah ya, harus tepat waktu. Nah, untuk yang ketiga, pelaksanaan hak. Kewajiban sudah, tanggung jawab sudah, sekarang hak. Beribadah sesuai dengan agama, sesuai dengan agamanya, dan dengan tenang di sini beribadahnya. Kemudian belajar di sekolah saja pelajaran. Ini waktu dulu ya, waktu sebelum pandemi. Kalau sekarang ya belajar di rumah ya, saat ya pengajaran, saat jamnya kan ada jadwalnya sekarang itu ya. Jadi belajar di rumah sesuai dengan jadwalnya. Kemudian menghirup udara segar setiap pagi gitu. Kadang ada yang beribadah tapi nggak tenang, berarti di situ dia belum mendapatkan haknya secara penuh gitu. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh dia sedang, anak-anak ini sedang belajar baca Al-Quran ya. Jadi ini lagi tenang, lagi senang ya. Kalau mereka tidak tenang tentunya mereka akan gusar ya. Menjelaskan hak dan kewajiban dalam bentuk komik. Nah, masih ingat kan komik itu apa? Komik itu yang biasanya ada gambar kartun, di mana kartun itu biasanya ada balon kata, terus ada kata-kata. Nah, biasanya itu akan membentuk rangkaian cerita. Masih ingat kan komik? Paling ingat itu ya. Tapi di sini dikaitkan sama hak dan kewajiban.
Nah, sekarang kita kembali lagi ke pengertian. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh manusia sejak lahir. Hak bisa didapatkan jika kita telah menjalankan kewajiban. Kedua hal tersebut harus dilaksanakan dengan seimbang. Nah, ini hak dan kewajiban aja ya. Jadi kalau mau dapat hak, harus melaksanakan kewajiban. Begitupun kalau sudah melaksanakan kewajiban, pasti setelah itu akan dapat hak. Kewajiban dan hak dapat dijelaskan dalam bentuk komik gitu ya. Untuk menjelaskan kewajiban dan hak dalam bentuk komik, kamu dapat menggambar kegiatan masyarakat sehari-hari dan menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan kewajiban dan hak. Nah, biasanya gini, contohnya kita mau nih gambar komik, tapi kita harus tahu dulu tema apa yang mau kita angkat. Misalkan tema tentang yang paling gampang tentang lingkungan. Nah, kita mau gambar komik, kita akan buat komik, terus temanya lingkungan. Nah, dimana di situ kalau sudah temanya lingkungan, kita harus tentukan dulu tokoh-tokohnya. Misalkan ada tokoh ibu dan anak, atau mungkin ada kakak dan adik. Nah, oke, dua orang aja, kakak dan adik. Terus kita gambar kakak, adik. Terus tadi lingkungan, berarti di situ misalkan lagi bersih-bersih lingkungan, lagi nyapu, atau lagi nyiram tanaman, ya bisa kan di situ lagi nyapu atau lagi nyiram tanaman. Nah, terus balon katanya diisi dengan kewajiban, satu kewajiban, misalkan kita harus membersihkan, misalkan yang tadi tentang bersih-bersih, kita harus membersihkan lingkungan ini ya, gitu ya. Terus satunya misalkan si kakak tadi, yang adiknya nanti akan menjawab, iya, supaya nanti kita bisa mendapatkan udara yang bersih, Kak. Nah, yang tadi yang kita harus melaksanakan atau membersihkan lingkungan itu adalah contoh kalimat kewajiban. Begitupun dengan yang adik tadi, mendapatkan udara yang bersih, berarti di situ adalah contoh dari hak. Nah, udah simple begitu aja kan, gampang. Palingan yang rumit ini gambar kartunnya kali, tapi kartun itu gampang kok ya, gampang daripada gambar dekoratif. Ya, kartun paling gampang. Oke, selanjutnya refleksi. Hari ini kita telah mengingat kembali tentang pengertian hak, tanggung jawab, dan kewajiban, dan bagaimana pelaksanaan dari kewajiban, tanggung jawab, dan hak tersebut. Serta kita juga telah mempelajari hak dan kewajiban dalam bentuk komik. Sangat mudah bukan? Mudah. Ya. Oke, di asesmen atau penilaiannya adalah 1. Melengkapi bagian komik dengan mengisi balon kata menggunakan percakapan yang berkaitan dengan kewajiban dan hak. Nanti buka halaman 52, nanti bisa diisi, bisa ditulis ya, balon katanya dilengkapi, contoh dari kewajiban ini, terus contoh dari hak ini ya. Kemudian yang kedua itu di halaman 53, berdasarkan komik yang tadi di pertanyaan nomor 1. Kemudian yang ketiga adalah menjawab pertanyaan nomor 5 sesuai dengan kondisi di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Ini juga ada di halaman 53. Nah, karena kalau di halaman 50 buku paket itu terlalu sempit, bisa ini nanti di buku tulis. Kemudian seperti biasa dikumpulkan ya, nanti kita akan lihat ya, karena lingkungan itu kan beda-beda. Nanti kita lihat yang nomor 3, kalau yang nomor 2 kadang juga bisa juga beda-beda, jadi kita lihat juga. Jadi nanti jawabannya ditulis di buku itu aja ya, supaya enak nulisnya. Oke, gitu aja untuk pelajaran PPKN kita kali ini. Kemudian nanti kita akan lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Oke, saya akhiri, cukup sekian, dan sebelum kita tutup kita ucapkan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.